Motion semua, selamat sore. Apa kabarnya nih? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik dan dimanapun kalian berada, selalu kalian tetap semangat. Dan hari ini, apapun yang kalian hadapi, apapun yang menjadi tantangan kalian hari ini, tetap semangat dan selalu bahagia, ceria, gitu ya. Oh ya, Sobat Motion yang lagi beraktivitas nih, yang lagi beraktivitas di luar rumah, yang mungkin lagi di jalan, di kantor, yang lagi kerja, lagi di mall, atau dimanapun kalian berada, aku mau ingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Seperti rajin cuci tangan, pakai masker, dan tetap jaga jarak. Nah, buat kamu nih yang lagi di rumah, tetap jaga kesehatan ya. Terapkan pola hidup bersih serta sehat. Dan yuk cari kesibukan yang bisa membuat kita lebih produktif dan kreatif. Jangan rebahan terus, stalk IG mantan mulu. Canda mantan. Intinya sih dimanapun dan dengan siapapun kalian berada, stay safe dan selalu bahagia. Tak lupa juga aku mau bilang turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi di negeri kita, khususnya yang terjadi di Sulawesi Utara, di berbagai daerah yang ada di Sulawesi Utara. Tetap siaga ya teman-teman semua, agar dan kita tetap berdoa bersama-sama semoga kita semua terhindar dari musibah dan bencana ini cepat berlalu. Nah, pas banget nih. Selama 30 menit ke depan aku akan menemani ruang dengar teman motion semua dengan topik yang menarik tentunya dalam program Omaga, obrolan milenial anti gabut. Program ini adalah hasil kolaborasi antara komunitas Marijo Belajar dengan Motion Radio Manado 91,8 FM dengan komunitas Marijo Belajar. Kali ini topik kita adalah String of Disaster. Nah, kita tidak akan membahasnya sendiri, saya tidak akan membahasnya sendiri. Tentu udah ada narasumber yang sangat kece, sangat cantik, Kak Anastasia Lensun. Mungkin Kak bisa sapa teman Motion sekaligus perkenalkan diri. Halo teman Motion, apa kabar nih semuanya? Ada yang belum kenal mungkin kali ya? Aku perkenalkan diri dulu. Nama udah dibilang tadi Anastasia Lensun, biasanya dipanggil Tasya. Tapi kalau mau bilang nama panggilan sih sebenarnya banyak ya. Kadang ada yang panggil Anas, ada yang panggil Tasya, ada yang panggil Lensun. Kalau panggil sayang ada Kak? Banyak. Bercanda. Kalau sayang ya tentu ada juga beberapa teman kan bisa panggil sayang. Benar. Sekarang sih aktivitas kerja sambil kuliah. Kerjanya itu sekarang di Kompas TV Manado sebagai reporter dan juga news anchor atau pembawa berita. Terus sembari kerja, aku juga sekarang adalah mahasiswa akhir semester 8 di Ilmu Komunikasi Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Wow, keren. Aktivitas lainnya, aku sih sebenarnya ada juga kayak job-job MC gitu kan, atau moderator. Tapi kan sekarang lagi pandemi, jadi emang event-event lagi kurang. Jadi sekarang lagi fokus selesain proposal yang masih sementara membuat pikiran agak gimana gitu kan. Emang mut-mutan sih harusnya kalau proposal. Terus fokusnya juga di kantor sekarang di Kompas TV gitu. Keren sih Kak, bisa kuliah sambil kerja. Nah, kan lagi pandemi nih. Kalau kuliah gimana Kak? Daring atau gimana? Kalau kuliah online, dan kebetulan aku juga nggak ada mata kuliah yang ketinggalan, semuanya udah lulus. Jadi memang di semester 8 ini aku tinggal fokus di proposal sama skripsi sih. Doain ya, biar cepat selesai. Semoga cepat selesai. Oke nih Kak, kita langsung saja ke materi tanpa basa-basi nih. Kita tahu bersama bahwa di tahun ini, di awal tahun ini banyak sekali bencana, rentetan bencana yang kita hadapi, yang sama-sama kita rasakan. Mulai dari COVID yang belum selesai, pesawat jatuh, gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan terakhir juga menimpa di provinsi kita yang sangat kita cintai ini di Sulawesi Utara. Iya betul. Nah, gimana sih pandangan Kak atau tanggapan Kak mengenai hal ini? Kalau tanggapan sih dan apa yang aku lihat dari bencana, aku sebenarnya prihatin ya. Satu prihatin karena ya emang sih bencana nggak ada yang tahu ya, siapa yang tahu bencana akan terjadi. Itu kan sudah diatur sama Tuhan gitu kan. Kalau kemarin kebetulan memang aku turun langsung di banjir barusan yang di Manado yang minggu barusan. Kan minggu pertama tuh ada banjir, terus satu minggu sepekan laginya kan banjir lagi. Nah aku turun yang sepekannya ini nih barusan gitu kan. Pengalamannya
banyak sih, karena aku juga sudah sering liputan bencana. Tapi kalau yang kemarin, khusus yang kemarin di banjir tuh, ini berdasarkan aku ngomong ke masyarakat yang ada di sana, ini tuh lebih parah dari tahun 2014. Padahal 2014 itu banjir bandang loh ya. Tapi begini, di saat 2014 ada lokasi-lokasi banjir yang nggak kena, ada lokasi-lokasi yang nggak kena banjir waktu 2014, sekarang malah kena banjir gitu kan. Bayangin aja, sekelas Winangun yang ada di dataran tinggi bisa kena banjir gitu. Ada apa masalahnya gitu kan. Kembali lagi ke sampah gitu. Jadi yang sebenarnya udah kejadian banjir bandang di 2014, banjir lagi awal bulan itu, kenapa sepekan yang lagi bisa banjir lagi, itu jadi tanda tanya untuk kita gitu. Belum juga selesai banjir yang pertama gitu kan, yang di awal tahun ini, terus udah banjir lagi nih, dan malah lokasi-lokasi yang sebenarnya nggak sering banjir atau nggak pernah banjir justru kena banjir gitu. Terus yang aku lihat waktu di lapangan, pengalaman aku sih, aku justru malah sedih dan kecewa ngelihatnya. Sisi lain aku tuh sedih karena waktu aku turun liputan di Tanjung Batu, itu tuh salah satu lokasi yang terdampak parah. Jadi kan ada beberapa kecamatan nih kayak Tikala, terus kecamatan Wanea. Nah di Wanea itu aku turun ke Tanjung Batu lingkungan 1. Di situ ada hampir 75 rumah yang terdampak di satu kelurahan, di satu lingkungan loh ya, satu lingkungan. Berarti hampir semua dong? Hampir semua. Di situ cuma di lingkungan 1 kelurahan Tanjung Batu. Cuman di satu lingkungan hampir 75 rumah warga yang terdampak, 10 diantaranya tuh rusak berat. Dan ada 2 rumah yang hanyut, yang benar-benar di bantaran sungai gitu. Sangat disayangkan, kenapa mereka masih tinggal di bantaran sungai. Tapi kita juga harus melihat sisi lain bahwa mereka bisa saja tidak ada tempat lagi untuk relokasi gitu. Nggak direlokasi oleh pemerintah misalnya. Tapi ya sedih karena mereka harus merasakan bencana itu dan harus memulai kembali. Apalagi waktu aku liputan di banjirnya nih malamnya, besok paginya aku liputan, sampai pagi itu sampai siang aku wawancara sama mereka tuh, mereka belum mendapatkan bantuan gitu. Itu berarti kan kesadaran juga, bukan kesadaran ya, kepedulian dari pemerintah mungkin masih kurang cepat untuk menangani korban-korban banjir. Terus setelah dari Tanjung Batu, aku juga sempat ke Taas, ada lokasi banjir dan longsor di sana. Terus ada juga yang benar-benar kehilangan sama sekali, mulai dari pakaian, alat-alat perabotan. Sebenarnya ada berapa titik sih Kak yang ada 8 kecamatan yang terdampak di Kota Manado. Dan itu bukan lokasi yang sedikit loh, dan bukan wilayah yang kecil. 8 kecamatan. Ini bukan lokasi yang kecil dan wilayah yang termasuk banyak gitu yang terdampak. Bayangin aja, aku malamnya itu pas udah banjir, udah banyak video beredar, aku kan ngecek nih di jalan raya di depan. Nah di Kelurahan Winangun ini kan di atas yang di pemakaman itu sempat longsor. Jadi ada kemacetan, terus aku juga main ke belakang yang di bagian atas itu juga banjir. Dan rata-rata memang semuanya tuh parah banjirnya gitu kan. Apalagi yang di wilayah Wanea dan Tuminting gitu. Terus pengalaman yang bisa aku petik di sana bahwa kalau dari sisi aku ya, aku tuh masih bersyukur gitu. Di tempatku nggak kena banjir, itu sisi bersyukurnya. Dan sisi prihatin adalah kasihan kenapa masyarakat, dan lebih kasihannya lagi mereka tuh kayak sudah terbiasa gitu di awal tahun selalu merasakan itu gitu. Saya sampai tanya ke masyarakat, Bu, ini kan bencana udah setiap tahun ya, awal tahun tuh selalu ada bencana. Kok masih betah Bu tinggal di lokasi sini gitu? Terus harus memulai lagi dari awal gitu. Si Ibu dengan polosnya bilang, ya mau gimana lagi, kita mau tinggal di mana? Kita udah nggak punya tempat tinggal lagi, kita cuma bisa bangun rumah di sini, gitu kan? Nah, itu kan padahal sebenarnya lokasi yang sebenarnya sudah tidak layak lagi untuk dibangun rumah kan, di bantaran sungai loh ya. Harusnya apa solusinya? Ya harus ada relokasi dong dari pemerintah gitu kan. Harusnya jadi pelajaran ya, musibah yang terjadi setiap tahun ini harus jadi pelajaran. Harus jadi pelajaran untuk kan pemerintah tuh tugasnya untuk bikin program dan membantu masyarakat gitu kan. Kalau setiap tahunnya begitu aja, otomatis program yang dibangun pemerintah nggak jalan dong. Benar nggak? Sejauh ini Kak, yang Kak lihat nih,
pemerintah udah melakukan apa saja terhadap penanganan bencana ini? Penanganan khusus bencana ya. Sejauh ini terus terang aja waktu aku turun liputan, eh, posko bantuan aja waktu itu yang sebenarnya sudah di hari kedua setelah banjir tuh nggak ada dari pemerintah. Terus terang ya menurut aku. Harusnya kan gerakan dari pemerintah justru yang harus cepat gitu. Yang aku lihat emang pemerintah udah pada jalan ke lokasi-lokasi banjir, wali kota turun memberikan bantuan, juga ada. Mensos turun, mereka memberikan bantuan pemerintah kan. Wali kota Bapak Fikri Mentut juga turun menyediakan dapur umum dan juga memberikan bantuan. Tapi terus terang di hari kedua itu waktu banjir aku turun, yang aku tanya langsung ke masyarakatnya loh ya. Mereka tuh masih sangat-sangat mengeluh waktu itu karena mereka cuma dapat bantuan makanan cepat saji gitu. Sementara mereka udah nggak punya pakaian, nggak punya obat-obatan gitu. Harusnya kan ketika banjir dengan banjir yang cukup parah begitu, dampak yang cukup parah, harusnya pemerintah harus segera cepat membuat posko bantuan. Kasihan kan ada yang anak-anak bayi yang sakit gitu. Malah aku berkeliling ke beberapa titik, aku menemukan posko pengungsian yang justru dibangun secara inisiatif atau mandiri oleh pihak gereja waktu itu. Itu adanya di Sario Kota Baru. Waktu itu memang pihak gereja, mereka memanggil pihak puskesmas, mereka buat posko bantuan di posko pengungsian di gereja. Terus mereka melakukan pemeriksaan kepada orang-orang yang sakit, yang memang terdampak, mereka langsung bawa ke posko pengungsian. Iya, bahkan ada hampir 1.300 orang yang mereka tampung di situ. Ini sebenarnya contoh yang bagus gitu kan. Memang semua mungkin bisa mencontoh, tapi ada baiknya memang pemerintah yang melakukan lebih dulu gitu. Fungsinya pemerintah dong gitu kan. Nanti udah malam, kalau nggak salah udah malam sekitar jam 7 jam 8 baru aku jarang lagi liputan, baru aku ketemu BNPB Manado. Mereka bawa bantuan kayak selimut, terus tempat tidur, mereka bawa ke posko pengungsian yang ada di gereja itu, terus juga ke beberapa titik yang terdampak, mereka juga membagikan bantuan gitu. Ini kejadian ini harusnya jadi pelajaran kita bersama ya. Betul, bukan cuma pemerintah tapi juga masyarakat. Kita menyadari apa pemicu bencana ini. Iya, gini Kak, harapan Tasya untuk kita ini ke depannya gimana, dari segi pemerintah, masyarakat, kita semua yang ada di provinsi ini, soal penanggulangan bencana, bahkan pencegahannya, kan lebih baik mencegah. Sinergitas sih ya, karena kalau pemerintah nggak dibantu masyarakat juga percuma gitu. Kita harus bersinergi. Ini daerah adalah daerah yang membesarkan kita, tempat kita tinggal, rumah kita gitu kan, daerah yang kita cintai. Kita sudah memilih pemerintah. Kalau di Alkitab tuh bilang pemerintah itu adalah wakil Allah gitu kan. Tempat yang kita tinggali ini diciptakan oleh Tuhan gitu untuk kita manusia. Kalau kita cuma membiarkan pemerintah bekerja sendiri tanpa sinergitas dan support dari masyarakat, ya percuma gitu. Sebaliknya kalau pemerintah diam dan masyarakat yang berupaya sendiri, percuma juga gitu. Jadi kita harus kerjasama nih antara pemerintah dan masyarakat. Apapun yang menjadi keluh kesah dari masyarakat gitu. Misalnya tempat mereka untuk tinggal udah nggak layak lagi gitu kan. Terus masalah-masalah misalnya sampah gitu. Ketika kesadaran dari masyarakat, kondisi-kondisi masyarakat ini diperhatikan oleh pemerintah dan ada program-program yang sudah dibuat oleh pemerintah dan disupport oleh masyarakat, ini pasti akan kita nggak akan mudah terkena bencana begitu. Dan misalnya kita juga sudah barusan melewati pilkada gitu kan, kita sudah menghasilkan pemimpin baru gitu. Untuk Kota Manado juga kita kan sudah tahu bersama ya, kita sudah punya wali kota dan wakil wali kota yang baru. Harusnya saya juga berharap wali kota yang baru ini bisa mencari solusi yang terbaik. Khusus janganlah kita bercerita dulu soal ekonomi, pengembangan ekonomi gitu kan, sumber daya manusia di Kota Manado. Kita khusus bencana dulu nih, karena awal tahun kita udah kena bencana dulu nih. Kita bicara soal bencana dulu nih. Ya, ini harus jadi perhatian khusus oleh pemerintah. Pemerintah yang nantinya akan dilantik juga tahun ini, awal tahun ini akan dilantik wali kota dan wakil wali kota yang baru. Ya semoga program-program yang mereka katakan dan mereka susun, yang mereka sudah matangkan dari masih awal kampanye sampai mereka udah jadi nih, ya benar-benar akan dilaksanakan begitu ya.
nanti akan benar-benar dicapai programnya. Tentu juga dengan support kita sebagai masyarakat, kesadaran kita melihat apa nih yang harus kita lakukan sebagai bentuk support kita kepada pemerintah. Itu harus ada support dari masyarakat. Betul. Kadang masyarakat udah ada yang masyarakat yang bandel, jangan buang sampah di sini. Apalagi yang begini nih, masyarakat yang begini, apalagi ini aku juga mau singgung soal pilkada sedikit. Apalagi masyarakat yang begini, wah kita ini wali kota dan wakil wali kota baru. Aku nggak pilih mereka kok, aku bukan mereka. Ngapain juga support program mereka gitu kan? Ada yang mungkin masih sakit hati soal pilkada gitu. Udahlah ya, itu pilkada udah lewat gitu. Kita sudah meninggalkan masa-masa pilkada ini. Beda pilihan wajar gitu, tapi ketika kita sudah menghasilkan satu produk, sudah menghasilkan satu pemerintahan yang baru, ya udah kita lewatin, kita lepaslah masalah-masalah beda pendapat, beda pilihan di politik. Apa yang udah ada sekarang itu yang kita support gitu, jangan menyisakan dendam dan akhirnya membangkang gitu, nggak mau support program-program pemerintah yang sekarang. Kan kebanyakan juga ada yang begitu, mau memberontak dari pemerintah karena nggak sesuai dan tidak istilahnya nyandak jadi kok tapi pilihan begitu dong. Jadi akhirnya ini yang perlu disadarkan bahwa udahlah pilkada udah lewat, sudah terpilih, kita harus menerima ini mereka pemerintah dan pimpinan kita sekarang, pemimpin kita untuk kemajuan kita bersama, ya kita harus support gitu. Apa yang menjadi program mereka, kita sebagai masyarakat support, karena itu pun pemerintah melakukan programnya untuk kebaikan kita kan gitu. Kita menaruh harapan besar bagi pemimpin-pemimpin yang baru. Betul, harapan besar. Nah, pesan Kak Tasya nih untuk teman-teman motion soal penanganan mulai dari diri kita sendiri, gimana nih Kak? Pesan untuk teman-teman motion penanganan soal bencana ya. Satu, pencegahan juga. Pencegahan. Nah, kalau kita mencegah ya berarti jangan membuang sampah sembarangan, itu udah pasti ya. Dan kesadaran kita untuk bisa apa ya? Kalau menata sih, memilah sampahnya gitu kan. Kita bisa memanfaatkan hal yang sudah tidak berguna tapi bisa berguna gitu. Sampah-sampah misalnya kalau kita pilah, mana yang masih bisa dipakai dan mana yang udah enggak, itu juga bisa jadi keuntungan buat kita. Terus kesadaran bahwa sekarang kan kita masih juga menghadapi cuaca ekstrim di Manado, di Sulawesi Utara, emang di 15 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara ini masih akan cuaca ekstrim di awal tahun, apalagi menjelang Imlek kan. Kita harus pandai-pandai melihat informasi gitu kan. Ada informasi resmi dari BMKG Kota Manado. Kita harus melihat bahwa kalau emang udah cuaca ekstrim, harusnya kita meninggalkan lokasi yang rawan gitu. Kita misalnya ada di dataran tinggi terus yang rawan longsor, mending kita jangan tetap diam di situ atau stay di situ ketika udah cuaca ekstrim. Kita bisa mengungsi ke teman-teman atau saudara yang lebih aman. Di banjir juga begitu. Kalau memang masih ada masyarakat atau teman-teman motion yang tinggal di bantaran sungai atau di dataran rendah gitu kan, kalau misalnya hujan tiba-tiba deras, angin kencang terus bisa memicu banjir lagi, ada baiknya sebelum itu kita sudah melakukan pencegahan dengan mengungsi gitu ke teman-teman agar lebih aman gitu. Karena kalau kita dengar kemarin kan pengalaman yang kemarin itu sempat memakan korban. 3 orang justru yang hanyut. Terus korban banjir, ada juga korban longsor gitu kan. Itu berarti karena kita tidak melakukan pencegahan. Memang sih kita nggak tahu kan, tiba-tiba aja tanah jatuh longsor gitu kan. Tapi kalau kita udah melihat cuacanya udah ekstrim, terus kita udah pantau dari informasi BMKG, kita bisa melakukan penanganan dong, bisa mengungsi misalnya. Selain itu tentu kita harus lebih sadar tentang kita buang sampah. Buang sampah itu emang benar-benar harus terus disadarkan gitu. Bukan cuma dari masyarakat, aku rasa juga ini menjadi masalah yang cukup serius. Pemerintah juga harusnya dari dinas terkait bisa melakukan seperti sosialisasi, edukasi, karena mereka mungkin masyarakat masih kurang paham dengan manfaat sebenarnya sampah bisa didaur ulang gitu kan. Apalagi dari anak-anak kecil yang sering buang sampah sembarangan, yang udah terbiasa dari keluarga, dari kecil udah buang sampah sembarangan nih. Tapi kalau kita dari dinas terkait bisa melakukan program untuk sosialisasi, edukasi, bagaimana mereka bisa mendaur ulang sampah ini gitu kan, alhasil pasti akan jadi keuntungan juga untuk kita, dan nanti ini bisa jadi nggak akan jadi masalah lagi gitu. Nggak kerasa nih Kak, udah 30 menit kita bicara. Udah 30 menit ya? Padahal baru sebentar, ternyata udah 30 menit.
seru sekali pembicaraan kita di sore hari ini. Saya berharap teman motion dapat mengambil pelajaran, Betul. informasi atau edukasi untuk nanti kita ke depan lebih mencintai, menyayangi Betul. lingkungan Kita kita. harus benar-benar cinta lingkungan gitu. Karena kalau kita nggak cinta lingkungan, siapa lagi dong? Iya, benar. Ini kan tempat Tempat kita kita untuk tinggal. tinggal gitu. Bumi ini satu-satunya tempat. Betul, kita harus kita cinta tinggal. bumi. Oke nih Kak, di akhir perjumpaan kita di hari ini, gue mau ingatkan untuk teman-teman motion agar tetap stay tune di program kita Omaga. Nanti kita akan berjumpa lagi minggu depan, tentu dengan topik yang lebih menarik dan narasumber yang tentu kece abis. Dan untuk kalian semua, tetap sehat, Protokol kesehatan Iya. dong ya. tetap jalani mematuhi protokol kesehatan, stay safe, dan selalu bahagia. Oke, terima kasih semua. Terima kasih teman Terima motion. kasih, Kak. Terima kasih.